Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mathvistoria. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya ya. Ya diambil dari buku Aljabar Linear Dasar yang disusun oleh Dr. Andalin Mas Eva MPD, yaitu mengenai metrik inverse. Sebuah metrik persegi A berordo n disebut mempunyai inverse bila ada suatu metrik B sehingga A kalikan B sama dengan identitas ya. IN itu adalah metrik identitas berordo n. B disebut inverse dari A, ditulis A inverse sehingga A kalikan A inverse sama dengan identitas. Untuk matriks 2 kali 2, misalkan A sama dengan sebuah matrik yang berelemen A, B, C, D, maka inverse dari A sama dengan seperdeterminan A kalikan D min B min C kalikan A. Nah, di sini perhatikan diagonal utama kita pertukarkan, kemudian diagonal selainnya itu kita lawankan ya. Dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Determinan A kita sudah bahas sebelumnya, yaitu AD dikurangi BC. Contoh, carilah inverse dari metrik A sama dengan 3, 4, 6, 5. Nah, yang pertama kali adalah kita cari determinannya, yaitu A inverse nanti akan sama dengan seperdeterminan 3 kali 5, itu 3 kali 5 diagonal utama, dikurangi 6 kali 4. Kemudian ini merupakan adjoint ya, adjoint. Yaitu di sini 3 dengan 5 kita pertukarkan, kemudian 6 dan 4 kita lawankan. Sehingga menjadi ya, ini hasilnya sama dengan 9, sehingga menjadi min 5 per 9, 4 per 9, ya. Kemudian 6 per 9, min 3 per 9. Ya. Determinannya sama dengan min 9. Ini hasil akhirnya ya, hasil akhirnya, yaitu dengan menyederhanakan 6 per 9 sama dengan 2 per 3, min 3 per 9 menjadi min 1 per 3. Nah, jika dicari A kalikan A inverse sama dengan identitas dengan metrik berordo 2 kali 2. Nah, ini contohnya. Misalkan 3, 4, 6, 5. Ini merupakan metrik A, kemudian ini adalah metrik inverse-nya. Kita bisa gunakan ini ya, atau yang ini juga sama. Maka hasilnya, perhatikan. Ini sekaligus bahas tentang operasi perkalian ya. Jadi begini kalau misalnya perkalian, ini 3 kali min 5 per 9. Kemudian 4 ditambah 4 kali 6 per 9. Jadi di sini baris dikalikan dengan kolom. Kemudian di sini 3 kali 4 per 9 sama dengan di sini. Kemudian 4 kali min 3 per 9. Juga kita jumlahkan. Dan seterusnya. Sehingga teman-teman sini paham. Nah, hasil akhirnya adalah 1, 0, 0, 1. Ini merupakan metrik identitas ya, berordo 2 kali 2. Nah, untuk metrik persegi berordo 3 kali 3 ya, dan selebihnya, maka inverse-nya dapat dicari dengan pertolongan metrik adjoint. Apa itu metrik adjoint? Nah, perhatikan. Misalkan, dari metrik A sama dengan yang berelemen-elemen A, I, J, yaitu A11, A12, sampai dengan di sini A, N, ya, N elemen-elemennya. Maka, kofaktor dari elemen A, I, J adalah A, I, J, maka, nah perhatikan. Kalau misalkan ditanyakan kofaktor, ya yang dimaksud adalah metrik kofaktor, maka masing-masing elemennya itu kita cari. Sehingga perhatikan, A11 ini adalah kofaktor dari A11. Dan ingat teman-teman sekalian, kofaktor itu adalah, misalkan elemen 11 berarti min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan minor A11 atau elemen 11. Seperti ini. Nah, ini merupakan metrik kofaktor. Setelah dapat metrik kofaktor, maka perhatikan, metrik adjoint A adalah transpose dari metrik kofaktor A. Artinya, setelah kita dapatkan metrik kofaktor, kita cari, ya, kita susun. Kemudian, kofaktor ini kita transpose, maka akan menjadi metrik adjoint. Nah, seperti ini. Yang awalnya A11, A12, A13, maksudnya A, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, dan seterusnya. Ini menjadi ke bawah. Yaitu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Inverse matrik dengan bantuan metrik adjoint. Nah, perhatikan, rumusnya A inverse sama dengan seperdeterminan kalikan adjoint A. Ini kalau metriknya metrik A. Nah, contohnya, misalkan diketahui A adalah sebuah metrik 3 kali 3 dengan elemen 2, 3, 4, 1, min 4, 2, 1, min 1, 5. Tentukanlah inverse A. Yang pertama adalah kita cari determinannya.
Terserah teman-teman sekalian mau cari determinan dengan cara apa. Nah, di sini kita cari dengan cara Saurus. Itu teman-teman bisa cari dengan menggunakan perluasan kofaktor atau dengan menggunakan transformasi elementer. Nah, kofaktor-kofaktor dari A, perhatikan. Kofaktor-kofaktor dari A. Yang pertama, elemen 11. Elemen 11 bernilai positif. Karena min 1 tambah pangkat 1 tambah 1 sama dengan min 1 pangkat 2 positif. Kemudian, berarti apa? Sebaris dengan 2, ya, sebaris dengan 2, sekolom dengan 2 kita coret, maka minornya adalah ini. Ya, min 4, 2, min 1, 5. Ini untuk A1, 1. Setelah kita cari hasilnya sama dengan min 18. Kemudian A12. A12 bernilai negatif. Dari mana negatif? Karena dari min 1 pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3, maka min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Negatif ya. Maka di sini perhatikan, sebaris dengan 3 dan sekolom dengan 3 kita coret. Sehingga elemennya adalah 1, 2, 1, 5. Ya, 1, 2, 1, 5. Nah, ini kita kalikan 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. Nah, kalikan min, maka 5 min 2 sama dengan 3. Kalikan min sama dengan min 3. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini masuk baris yang pertama ya, elemen minor, ya, kofaktor baris yang pertama. Kemudian pada baris yang kedua kita dapatkan seperti ini. Hasilnya juga sudah diketahui, min 11, 14, 5. Kemudian pada baris yang ketiga, hasilnya adalah min 10, min 8, kemudian min 11. Nah, setelah seperti ini, kita dapatkan A11, A12, A13, dan seterusnya sampai dengan A33, kita susun. Ya, inilah yang disebut sebagai metrik kofaktor dari A. Lalu, yang dikatakan sebagai adjoin adalah kofaktor di transpos. Sehingga lihat, min 18, min 3, 3 menjadi, nah, yang awalnya baris menjadi kolom. Min 18, min 3, 3. Min 11, 14, 5. Nah, lihat, yang awalnya baris menjadi kolom. Min 14, min 11, 14, 5. Min 10, min 8, min 11 yang awalnya baris menjadi kolom. Nah, ini angka-angka di sini ya, metrik kofaktor itu dari angka-angka di sini. Ya. Ya, sesuai dengan elemen-elemennya ya. A11 yang menempati A11 dan seterusnya. Nah, kemudian yang dikatakan A inverse adalah seperti determinan. Determinannya sama dengan min 57. Kemudian apa? Dikalikan dengan adjoin hasil dari ini. Sehingga menjadi 1 per min 57 kalikan min 18, min 11, min 10, min 3, 14, min 8, 3, 5, min 10. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Inverse suatu matrik dapat pula dicari dengan menggunakan transformasi elementer baris. Jadi transformasi elementer sebelumnya sudah saya katakan, kalau boleh saya berpendapat, itu proof-nya dari aljabar linear dasar. Kemarin di determinan juga kita bisa cari, kemudian inverse pun kita menggunakan transformasi elementer. Nah, yang pertama, caranya menggandingkan matrik yang akan dicari inverse-nya dengan matrik identitas ordo yang bersesuaian. Misalkan matrik 2x2 berarti dengan identitas 2x2. Matrik ordo 3x3 maka digandingkan dengan matrik berordo identitas ya, matrik identitas berordo 3x3. Begitu juga dengan matrik 4x4. Maka harus digandingkan dengan matrik identitas yang bersesuaian. Yang kedua, lakukan transformasi elementer baris pada metrik asal menjadi metrik identitas. Berarti nanti ada metrik identitas digandingkan dengan metriknya yang akan kita cari inverse-nya digandingkan. Nah, metrik asal yang akan kita cari inverse-nya, kita transformasi sampai menjadi metrik identitas. Maka metrik di sebelahnya, metrik identitas, perubahan metrik identitas yang merupakan inverse-nya. Nah, lihat, perubahan metrik identitas setelah penyapuan, caranya dikatakan sebagai cara penyapuan, adalah inverse dari metrik asal. Nah, ini gambaran prosesnya, yaitu A digandingkan dengan metrik identitas, kemudian setelah itu apa? Pakai transformasi elementer baris, jadi bukan transformasi elementer kolom. Ya. Maka di sini A kita transformasi menjadi identitas, maka inverse-nya akan berubah menjadi, ya, identitasnya berubah menjadi A inverse. Nah, contohnya misalkan cara inverse dari A, ya, 2 yang elemen-elemennya 2, 3, min 4, 1, min 4, 2, 1, min 1, 5. Dan ingat, ya, ini dengan cara transformasi elementer atau penyapuan. Nah, ingat sebelumnya kita sudah tahu jawaban dari A inverse sebelumnya dengan menggunakan matriks adjoin, itu seperti ini, ya.
Nah, maka kita bisa jawab, kita bisa gandengkan, ini metrik asal, kemudian kita gandengkan dengan metrik identitas. Ya, tentunya seperti yang bersesuaian ya, 3 kali 3. Yang pertama, H12, artinya kita pertukarkan baris 1 dan baris 2. Kenapa kita pertukarkan? Karena nanti di sini menjadi pivot, ya. Satunya itu menjadi pivot. Jadi akan lebih gampang pivotnya itu angka 1. Nah, setelah kita pertukarkan menjadi seperti ini, yang awalnya baris 1 menjadi baris 2 dan sebaliknya. Kemudian di sini, kita kalau seperti ini, ingat, ini bacanya dari belakang. Kenapa? Karena pangkatnya itu ada di belakang ya. Ini H21 min 2. Maka kita bisa baca menjadi H ya baris 1 kalikan min 2 tambahkan ke baris 2. Maka di sini masuk apa? Transformasi baris. 1 kali min 2 ya, 1 kali min 2 ditambah 2. Nah, hasilnya akan sama dengan 0. Nah, ini hasilnya ada di sampingnya. Kemudian min 4 kali min 2 ditambah 3 sama dengan 8. 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah min 4 sama dengan min 8. Begitu juga seterusnya. Di sini pun sama. 0 kalikan berapapun sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 tetap. 1 kali min 2 sama dengan min 2 tambah 0 sama dengan min 2. Kemudian 0 kali berapapun sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan di sini. Berarti di sini adalah apa? Baris 1 kalikan min 1 tambah 3. Nah, hasilnya adalah ini. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, ini hasil dari di sini H2 dibagi 1/11. Kenapa? Karena ini menjadi pivot. Jadi biar di sini menjadi angka 1. Ya, ingat isi kita di sini itu akan menjadikan metrik identitas. Berarti di sini 1, 1, 1, selebihnya angka 0. Nah, setelah adanya seperti ini H2 dibagi 11 ya, atau dikali 1/11, maka di sini atas dan bawahnya bisa langsung kita nolkan, atau teman-teman sekalian nolkan di bawahnya dulu, ya, seperti ini. Nolkan di bawahnya dulu, kemudian setelah itu di sini kita jadikan angka 1, kemudian nolkan yang ada di atasnya. Nah, seperti ini jadi angka 1, kemudian nolkan yang ada di atasnya. Nah, perhatikan. Setelah keadaan di sini, ini berubah menjadi ini, yaitu 100, 010, 001, maka perhatikan. Perubahan di sini, yang awalnya metrik identitas di awal, ini, yang di sebelah kirinya, yang masih awalnya jadi identitas, maka sebelah kanannya itu yang dikatakan sebagai inverse-nya. Oke, saya kira itu untuk materi inverse hari ini. Mungkin nanti sedikit kita akan berikan contoh soal dan pembahasan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.